Halo guys, kembali lagi bersama kita di Cermati Cerita Mahasiswa Berprestasi 2023. Oh ya teman-teman, bagi yang belum tahu, Cermati ini adalah salah satu program kerja dari Divisi PKM Hima-Prodi Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Nah, kita akan membahas seputar PKM ya di podcast kali ini. Apa sih yang harus dibutuhin selama selama PKM? Sistematika seperti apa yang dibutuhkan PKM gitu? As you know, PKM ini adalah salah satu kompetisi paling bergengsi di kalangan mahasiswa. Jadi tujuan diadakannya podcast ini itu biar mahasiswa baru nantinya itu tahu apa aja yang diperlukan, apa aja yang harus disiapin buat nulis proposal PKM. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu hebat ya Kak Diva. Beliau ini adalah dosen pembimbing yang meloloskan 8 proposal sekaligus. Keren banget ya. Biar nggak usah nunggu lama-lama, kita langsung aja nggak sih ke narasumber yang pertama. So, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat sekali. Beliau ini adalah dosen pembimbing yang terkenal humble kepada mahasiswa-mahasiswanya. Beliau adalah pembimbing yang bisa meloloskan 8 proposal sekaligus ya. Wah, keren banget dan banyak banget itu loh kalau dalam jumlah proposal PKM. Beliau ini juga dikenal dosen yang super duper humble dan gampang berbaur sama mahasiswa-mahasiswanya. Nggak usah nunggu lama lagi, kita langsung ngobrol sama Pak Brah. Benar sekali. Halo Pak Brahma. Hai, Apa kabar nih Pak? alhamdulillah baik. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah. Kalau kita lihat-lihat akhir ini tuh Bapak sibuk banget ya sepertinya. Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk sibuk di akademik. Jadi gini Pak, kita akan berbicara seputar PKM ya. Karena mahasiswa-mahasiswa baru itu masih asing soal PKM. Apa sih PKM itu dan apa gunanya PKM itu? Mungkin Pak Brahma itu bisalah menerangkan sedikit demi sedikit dengan jelas juga tentang PKM. Monggo Pak Brahma. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih panjang, kita beritahu dulu singkatan dari PKM. PKM kan program kreativitas mahasiswa. Jadi dari namanya juga ada kreativitas mahasiswa. Kita bedah satu persatu dulu ya. Dari kata mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi di mana kalian-kalian ini adalah nantinya penggerak suatu peradaban, penggerak suatu perubahan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara-cara para pemuda, para mahasiswa ini untuk menggerakkan atau menjadi perubahan yang lebih baik gitu? Dengan cara berinovasi. Karena kita kan mahasiswa, yang membedakan mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa adalah pola pikir dan caranya untuk menghadapi suatu permasalahan. Nah, melalui PKM ini kita akan beradu. Beradunya dalam hal apa? Dalam pemikiran. Nah, pemikiran itu tidak hanya tertuang dalam tulisan, bisa berupa produk. Maka dari itu, PKM itu bukan seperti karya tulis biasa. Di sini juga dituntut untuk menghasilkan prototipe, menghasilkan produk, dan juga gagasan-gagasan dan inovasi baru. Seperti itu. Berarti cukup rumit ya teman-teman buat bikin sebuah proposal PKM. Betul sekali. Apalagi buat mahasiswa baru. Jadi Pak, kira-kira ada nggak sih program dari kampus buat mahasiswa baru biar lebih tahu lebih dalam apa sih itu PKM dan gimana cara buatnya? Oke, tentu saja. Bersyukurlah kita berada di Unisma ini, Universitas Islam Malang, di mana kampus ini adalah kampus inovasi menuju ke kampus entrepreneur nantinya ya. Dan Unisma ini sangat mendukung kegiatan mahasiswa. Jadi begitu mahasiswa baru masuk, nanti diadakan masa orientasi ya, kita sebut dengan OSIKA kalau di Unisma. Setelah itu dilanjutkan pada Master Maba, masa transformasi mahasiswa baru. Di sini mahasiswa akan ditempa, baik itu dari segi akademiknya, dari segi mentalnya, dan segala macamnya. Nah, di sini mahasiswa akan diarahkan, bakat mahasiswa ini ke arah mana. Lalu diberikan banyak sekali tambahan skill, baik itu soft skill, hard skill, jadi ada banyak sekali pelatihan pada Master Maba, terutama pada PKM ini. Jadi passion mahasiswa ini kita benar-benar asah, kita benar-benar latih agar nantinya menjadi mahasiswa bukan hanya mahasiswa biasa, tapi mahasiswa yang unggul dan berpotensi gitu. Benar sekali Pak. Nah, kenapa sih Pak mahasiswa ini diwajibkan banget untuk buat PKM sampai-sampai di Master Maba?
ketentuan jika tidak lulus PKM ini tidak bisa yudisium. Kenapa wajib banget kayaknya ya Pak? Oke, gini, sebenarnya tidak hanya pada PKM, tapi beberapa program yang lain gitu ya. Nah, intinya mahasiswa ini diasah dan dilatih untuk membuat suatu gagasan. Bagaimana cara dia untuk bisa mengekspresikan dirinya, mengekspresikan passionnya gitu. Jadi, kalau kalian menjadi mahasiswa, mau menjadi mahasiswa yang biasa saja atau menjadi yang luar biasa. Nah, kita benar-benar menempa hal itu di mana pada akhirnya mahasiswa itu dituntut untuk menghasilkan suatu karya. Nah, sebelum pada penentuan suatu karya itu kita beri wadah dulu nih gimana caranya untuk kalian menuangkan ide dengan jalan yang benar gitu. Makanya kita latih sampai menghasilkan suatu produk minimal PKM gitu. Baik Pak. Lah mahasiswa baru ini kan mesti asing ya sama PKM, apalagi sama bidang-bidangnya. Mesti mereka bingung nih, aku mau ambil yang mana yang kira-kira cocok sama dirinya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, disebutkan apa saja jenis-jenis PKM, terutama yang biasanya diambil sama anak-anak peternakan dan kegunaan tiap bidang-bidang PKM itu. Kan mesti beda-beda ya Pak. Oke, baik. Jadi PKM sendiri itu ada banyak sekali bidangnya. Yang pertama PKM RE, Riset Eksakta. Pada RE ini akan dibuat suatu inovasi dari penelitian eksakta. Jadi seperti pada ilmu biologi, mikrobiologi, kimia, fisika, matematika, ini ada di riset eksakta. Lalu ada RSH, Riset Humaniora. Ini riset ke arah sosial gitu. Lalu ada PI, penerapan iptek. Nah, ini riset ke arah teknik nih. Lalu ada juga PKM pengabdian masyarakat, PM. Ini berbasis pada pengabdian masyarakat. Karena harus kita ingat lagi bahwa kita di kampus ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ada pendidikan, pengajaran ya, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi, kalau yang suka untuk pengabdian masyarakat ada PKM, PM. Lalu ada PKMK, kewirausahaan. Nah, ini cocok sekali nih untuk di Unisma saat ini. Karena Unisma akan menuju entrepreneurship kampus, university gitu ya. Nah, ini nanti kita diajarkan untuk bagaimana cara menjadi entrepreneur muda. Lalu ada PKM AI, GFK, GVK, dan lain-lainnya lagi gitu. Banyak banget berarti Pak ya. Saya lihat dari tahun kemarin yang lolos tuh judulnya keren-keren banget. Iya nggak Tifa? Betul banget nih Pak. Nah, kok bisa ya Pak, idenya itu sekeren-keren itu dan inovasinya baru semua. Nah, menurut pengalamanku waktu buat PKM kemarin itu tuh buat nentuin judul aja tuh susah banget ya Pak. Bener banget. Nah, kira-kira itu tuh dapat idenya tuh dari mana sih Pak? Oke, kalau terkait ide, jadi setiap manusia itu punya berbagai cara untuk mendapatkan ide dan inspirasi. Nah, pertama tentunya dari membaca dan mendekati dosen tentunya untuk mahasiswa. Saya tipe orang yang setiap hari harus membaca jurnal, kalau enggak pusing. Lalu yang kedua tentunya dari bergaul. Jadi sebisa mungkin jadi mahasiswa jangan kupu-kupu, bergaullah dengan banyak orang. Dari situ teman-teman akan tahu permasalahan. Karena sebuah inovasi itu tidak akan ada jika tidak ada permasalahan. Lalu yang ketiga, teman-teman lihat berita apa yang sekarang lagi heboh di masyarakat, yang ada terkini. Dan yang keempat, ini berhubungan dengan yang kedua, saya itu tipe dosen, ketika di kampus itu ya menjadi dosen, ketika di luar kampus itu menjadi teman untuk mahasiswa. Jadi saya sering tiba-tiba di warung kopi seperti kalian, biasanya kan memang sering ya, Humble di banget, kafe, di warkop gitu, saya biasanya suka datang, suka nimbruk, terus kalian lagi apa? Saya arahkan mahasiswa ini untuk ke arah yang lebih produktif. Kan dosen itu tidak harus menjadi pribadi yang kaku gitu ya. Jadi kita bisa dengan mahasiswa bersama-sama untuk mencari ide, mencari permasalahan terlebih dahulu, ada ide baru inovasinya kita buat gitu. Jadi harus sesuai isu yang aktual dibuatnya. Bagus sih. Nah, misalkan Pak ya, kita udah punya ide yang bagus nih. Kenapa kok PKM kita masih nggak lolos-lolos juga? Apakah Kemendikbud ini punya syarat-syarat tertentu gitu? Oke,
Baik, ide saja itu tidak cukup, Mas. Jadi gini, selain ide, kita punya yang namanya rancangan. Selain rancangan, kita juga punya sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan itu mulai dari pendahuluan sampai pada metodenya, semua itu harus diikuti sesuai petunjuk dan formatnya. Jadi memang seleksi awalnya itu adalah seleksi substansi. Jadi kita harus benar-benar membaca buku pedoman, jangan sampai ada yang salah. Mulai dari margin, pengaturan halaman, font dan segala macam itu harus kita perhatikan. Lalu yang kedua tentang kemenarikan ide substansi seperti yang saya sebutkan tadi ya sebelumnya. Jadi idenya ini harus benar-benar fresh dan menarik dan dibutuhkan. Apalagi kita sekarang berada di industri 5.0 ya. Nah, kita harus benar-benar mau mengikuti perubahan zaman. Jangan mentang-mentang kita peternakan nih, terus kita nanti penelitiannya harus terus-menerus memelihara ayam, memelihara sapi. Nah, itu sudah bukan pada zamannya lagi. Kita harus ikuti perkembangan dunia, kemana arah inovasinya yang baik, dan ada manfaatnya untuk masyarakat tentunya. Ya, itu yang biasanya banyak lolos gitu. Jadi teman-teman, buat PKM itu emang lumayan complicated banget ya. Karena tim aku buat sampai lolos di Danai itu benar-benar perjuangannya berat banget. Banget. Apa nggak- Sampai jam berapa kemarin kita sampai lembur? jam 2 waktu finalisasi dan hampir tiap hari. Benar nggak Kak Yoga? Selama 3 Bener bulan kita Selama 3 mempersiapkan. bulan. Jadi bisa dibayangin capeknya kayak gimana ya teman-teman. Tapi benefitnya nggak kalah keren juga loh Kak Diva. Gimana sih Pak? Apa aja mungkin benefit dari kita lolos di Danai PKM? Oke, kalau berbicara masalah benefit ya, Unisma ini luar biasa sekali memberikan penghargaan, memberikan apresiasi bagi mahasiswa. Tentunya goals terbaiknya mahasiswa itu, cita-citanya mahasiswa itu adalah bebas skripsi. Ya. Jadi seluruh anggota tim, tidak hanya ketuanya saja, itu berdasarkan SK Rektor Unisma itu bebas skripsi. Nah, dengan bebas skripsi itu kalian satu, lebih cepat untuk lulusnya. Ada peluang untuk lebih cepat lulusnya. Lalu yang kedua, benefitnya ya, selain bebas skripsi, teman-teman itu tahu penelitian lebih dulu dibanding teman-temannya. Mulai belajar rancangan percobaan ya, walaupun kita belum masuk materinya, tapi sudah belajar terlebih dahulu. Terus yang ketiga, memaksa mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang bidang ilmu yang diminati pada PKM. Dan tentunya kalau masalah benefit ya, yang tadi berhubungan dengan bebas skripsi, kalau teman-teman skripsi, kita eksakta, sudah tahu sendiri kan berapa biaya yang dikeluarkan untuk skripsi, bisa puluhan Besar juta banget. kalau di peternakan. Nah, ini dibiayai oleh pemerintah. Kurang baik apa nih Unisma kan memberikan bebas skripsi. Dan nantinya teman-teman dari karya di PKM ini, teman-teman bisa untuk menerbitkan jurnal ilmiah bereputasi, jurnal ilmiah nasional. Dan itu dalam portofolio kurikulum vitae teman-teman nilainya sangat Berpengaruh. bagus. Iya, Berpengaruh gitu. ya teman-teman di dunia kerja. Jadi teman-teman udah tahu kan benefitnya apa aja dari kita lolos PKM ini. Bebas skripsi loh teman-teman, bebas skripsi. Bebas skripsi. Yang semester akhir pusing-pusing skripsian Kak ya, kita udah nyantai-nyantai dulu nungguin wisuda gitu. Apalagi dalam PKM ini nanti kita penelitiannya itu dalam bentuk tim, jadi kerjanya lebih ringan. Bener sekali. Baik Pak Brahma, terima kasih ya buat sharing session kali ini dan sangat bermanfaat banget nih buat kita. Ya, terima kasih banyak untuk tim Hima Prodi yang keren sekali mengadakan podcast ini. Thank you for having me. Saya berharap program PKM ini bukan hanya sebagai program saja, tapi menjadi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih teman-teman dari Hima Prodi sudah memberikan wadah yang sangat baik, membimbing teman-temannya, memberikan wadah, memberikan jasa konsultasi ya untuk Betul. teman-teman Betul yang sekali. PKM menyiapkan semuanya ini. Saya acungi 2 jempol, kalau ada 10 saya berikan 10 jempol untuk Hima Prodi ini. Luar biasa, kalian hebat. Jadi teman-teman, podcast ini nantinya bermanfaat banget buat para mahasiswa baru. Tapi
ini juga bisa dinikmatin buat para mahasiswa yang semesternya udah di atas. Biar apa? Biar bebas skripsi, lolos PKM. Nah, Yoga, kita kan udah sharing-sharing tentang PKM ini sama Pak Brahma. Tapi sharing-sharing session kali ini belum berakhir nih. Kita masih punya narasumber-narasumber selanjutnya. Nah, kita punya 2 narasumber dari mahasiswa-mahasiswa yang lolos dari PKM-PKM tersebut. Biar nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita ke narasumber yang kedua. Halo guys, jadi ini nih 2 narasumber kita yang dari tahun ini lolos PKM. Mungkin bisa perkenalan dulu dari kakak-kakak yang lolos kemarin. Halo, perkenalkan nama saya Novati Firmansa, akrab biasa dipanggil Firman. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang, angkatan tahun 2021. Dan saya Dian Eka Darmayani, biasa dipanggil Dian. Saya juga angkatan 2021, Fakultas Peternakan. Nah, Baik. Nah, Mas Firman aja ya manggilnya sama Mbak Dian biar enak. Nah, Mas Firman sama Mbak Dian kan lolos PKM tahun ini. Boleh tahu dong dari PKM apa aja? Mungkin dari Mas Firman dulu. Kalau saya dari PKM Riset Eksakta atau biasa disebut PKM RE. Judulnya apa nih Mas yang lolos? Kalau untuk judul saya yaitu Rekayasa Biosintesis Produksi Daging Kelinci Rendah Kolesterol melalui implementasi probiotik Lactobacillus salivarius terenkapsulasi dalam bentuk pelet dan wafer. Boleh dijelaskan itu tuh gimana sih? Isi PKM-nya tentang apa? Oke, jadi untuk PKM saya yang saat ini lolos pendanaan, itu PKM saya membawakan tema tentang bagaimana cara kita menurunkan kandungan kolesterol dari daging kelinci melalui probiotik Lactobacillus salivarius. Keren banget ya Itu. teman-teman. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Dian. Kalau dari saya sendiri, saya kan lolos pendanaan PKMPI ya, atau penerapan IPTEK. Nah, untuk proposal saya ini judulnya Pasquetek, solusi telur ayam berkualitas bagi peternak ayam petelur dengan pemanfaatan getah pepaya. Jadi tim saya membuat suatu teknologi baru atau mesin baru. Nah, itu tuh mesinnya itu untuk mengawetkan telur. Jadi kan telur itu secara ilmiah hanya bisa daya simpannya itu 14 hari ya. Tapi dengan adanya mesin ini dan juga dengan pemanfaatan getah pepaya itu bisa memperlama daya simpan telur tersebut. Wah, Gitu. keren banget ya. Kira-kira kakak-kakak ini tuh dapat inovasi sekeren itu tuh dari mana sih idenya? Bisa dari dosen pembimbing atau nyari referensi di internet atau gimana? Mungkin Kak Dian dulu. Saya dulu ya. Ya. Kalau misalkan saya dulu itu sebenarnya nih proposal tahun sekarang yang lolos adalah proposal tahun lalu yang gagal. Jadi tahun lalu saya mengajukan proposal yang sekarang lolos itu gagal di tahun lalu. Kemudian saya coba lagi dong ya, nggak nyerah nih. Jadi saya ajukan lagi dan alhamdulillah lolos tahun sekarang. Untuk judulnya itu memang pure murni dari ide saya sendiri. Karena waktu master maba itu kan kita disuruh nyari judul ya untuk buat PKM dan segala macamnya. Jadi ya terciptalah judul tersebut. kalau dari Mas Firmannya gimana nih? Kalau saya judul itu berasal dari sebenarnya awalnya itu saya sendiri. Namun ketika itu saya memiliki sebuah konsep, lalu konsep tersebut saya berasal dari masalah-masalah saat ini. Masyarakat itu biasanya untuk lansia itu beliau memang untuk mengkonsumsi daging itu memang dikhawatirkan karena ketika produk pangan itu dapat menimbulkan salah satunya adalah penyakit kolesterol. Nah, dari situ kita sebagai orang peternakan ya, sarjana peternakan, bagaimana sih cara kita merekayasa daging tersebut agar rendah kolesterol? Dari konsep tersebut, saya mengkonsultasikan tersebut kepada dosen pembimbing saya. Akhirnya saya disarankan untuk menggunakan Lactobacillus salivarius tersebut. Oh, berarti Mas Firman ini menganalisa daerah sekitar ya? Iya. Permasalahan sekitar juga. Nah, Jadi kita tuh bisa makan daging kelinci tanpa takut kena kolesterol. betul sekali Kak Dipa. Ngomong-ngomong nih ya, dalam penulisan PKM ini kan nggak selamanya mulus nih Kak. Apa sih permasalahan problem-problem yang ada saat penulisan PKM gitu? Kalau dari saya sendiri, salah satunya adalah di mana ketika kita itu harus dimanapun kita berada, kita harus belajar. Khususnya salah satunya adalah ketika penulisan proposal. Karena biasanya penulisan proposal itu kekurangannya itu adalah pada penataan bahasa. Salah satunya harus kita perhatikan di mana ketika kalimat tersebut kita harus menggunakan kalimat aktif atau kalimat pasif. Ataupun juga dengan penggunaan tata bahasa seperti subjek,
predikat, objek, dan keterangan itu semua harus kita perhatikan. Dan juga konsep kepenulisan harus kita sesuaikan template dari Kemendikbuddikti. Mungkin dari Kadian ada tambahan? Saya setuju sekali ya sama Mas Firman tadi. Kalau kita menulis proposal PKM itu tentunya harus melihat pedoman. Karena tiap bidang tentunya pedomannya beda-beda ya. RE sama PI tentunya jauh sekali berbeda. Jadi untuk teman-teman nih yang mau membuat proposal PKM harus tahu dulu pedomannya apa, membaca pedomannya apa, dan juga mengikuti pedoman tersebut. Kalau untuk di pengalaman saya, kendalanya itu yang pertama di koordinasi. Koordinasi tim itu sangat-sangat susah dijalankan. Kenapa? Karena mungkin dari anggotanya ada yang kurang mengerti kah, atau kurang tahu PKM ini apa. Jadi hanya ketuanya saja yang ngebet gitu ya, yang ngebet pengen menang tapi anggotanya enggak. Nah itu yang susah. Jadi untuk mencari tim juga harus yang bener-bener kayak srek gitu, kayak sefrekuensi sama kita sendiri. Jadi semuanya harus berkoordinasi. Terus juga ada kendalanya sama juga kayak kita tuh gak bisa gimana sih ngolah bahasa, tata bahasanya. Dan juga solusinya kalau menurut saya harus sesering mungkin berkoordinasi dengan dosen pendamping kita kayak gitu. Jadi kita bisa tahu apa aja nih yang harus diubah dari kata-kata kita. Jadi tadi kan Kadian ada sebut-sebut tim. Nah di PKM ini kan kita kerja dalam bentuk tim ya Kak. Gimana sih cara membentuk tim dan merekrutnya? Apa kita harus satu fakultas nih timnya atau kita bisa rekrut dari fakultas-fakultas lain juga? Kamu dulu apa aku dulu? Kalau mungkin saya dulu, oke, Oh, silahkan. boleh. Jadi kalau untuk dari tim saya itu kita bukan hanya dari Fakultas Peternakan, tapi kami juga ada juga anggota kami itu berasal dari Fakultas MIPA dengan jurusan S1 Biologi. Nah, dimana ketika kami itu juga dimana ilmu itu juga mungkin ilmu saya juga terbatas, akhirnya kita harus kita berkolaborasi dengan mahasiswa lain sehingga ketika kolaborasi tersebut dibantu dijadikan satu dalam penyusunan proposal itu yang kita harapkan itu adalah bisa menghasilkan sebuah proposal yang berkualitas itu tadi. Kolaborasi nih ya. Kalau dari PKMP itu ada kolaborasi juga nggak? Tentu ada dong. PI itu kan penerapan iptek ya. Jadi membuat teknologi atau membuat mesin. Nah, jadi tentunya dari peternakan ini kolaborasinya dengan mahasiswa teknik mesin. Karena kan saya pribadi nggak bisa ya ngelas-ngelas, terus juga menentukan bahan-bahan apa yang berkualitas, cara mekaniknya gimana, kan hanya secara umum bahwa mesin ini seperti ini. Sedangkan untuk secara mekaniknya kan nggak tahu. Jadi tentunya harus berkolaborasi dengan teknik mesin yang tentunya sesuai dengan bidang. Dan juga kalau kita ingin berkolaborasi dengan fakultas lain, harus mengikuti panduannya. Karena di panduannya itu tertera teman-teman apakah kolaborasinya harus sebidang ataukah nggak bidang dari yang lain tuh ada. Jadi intinya panduannya itu. Seperti itu ya Kak. Mungkin bisa dilanjutkan Kak Yoga, apa lagi yang harus kita bahas? Karena kita juga pengen tahu ya. Harusnya seperti itu, masih banyak yang perlu dibedah dari PKM ini. Tapi berhubung durasi kita ini sangat terbatas ya Kak ya. Tapi aku mau tanya satu lagi, boleh nggak Kak? Boleh. Boleh banget Kak. Kan Kak Mas Firman dan Mbak Dian ini dari dua bidang yang berbeda. Temanya, penulisannya itu juga pastinya berbeda banget ya. Bisa dijelasin mungkin perbedaannya dari mana? Mungkin bisa dimulai dari PKM RE dulu Mas Firman. Jadi kalau untuk PKM RE itu bagaimana cara kita itu menganalisa masalah yang khususnya salah satunya adalah di lingkungan sekitar kita. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita berpikir kritis untuk menghasilkan sebuah solusi. Nah, solusi tersebut kita tuliskan dalam sebuah proposal. Nah, jadi kalau untuk PKM riset eksakta, salah satunya PKM kami, itu adalah bagaimana cara kita itu untuk mengungkap sebuah fakta tersebut yang kita ungkap untuk kita publikasikan ke masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol dari daging kelinci. Sehingga ketika itu tadi berhasil dalam proses implementasi tersebut, maka kita publikasikan sehingga masyarakat mengetahui, oh ternyata ada produk yang dapat merendahkan kolesterol, khususnya daging kelinci rendah kolesterol itu ternyata ada. Salah satunya itu dengan implementasi probiotik Lactobacillus salivarius. Jadi RE itu lebih ke penelitian ya? Iya, benar. Mungkin dari PI ada perbedaannya atau gimana? Kalau dari PI sih the point is PI itu menciptakan atau mengimplementasikan iptek. Jadi gini,
Kalau di Pay itu kami ada mitra sendiri. Mitranya itu profit. Profit itu maksudnya mitra itu kayak ada suatu usaha gitu, ada perlakuan. Jadi mitra kami itu seorang peternak telur ayam. Nah, untuk Pay ini jadi kami mengimplementasikan sesuatu kepada mitra tersebut. Jadi kami membuat suatu mesin teknologi baru. Nah, nanti teknologinya itu kami berikan secara secara cuma-cuma kepada mitra tersebut. Jadi intinya untuk Pay ini kami membantu si mitra tersebut. Permasalahan mitranya apa, kemudian solusinya kami buat dan ya kami kasihkan ke mitra tersebut. Jadi karyanya diberikan mungkin Kak. Betul, the point is ya like that. Nah, kan membuat mesin itu Mbak ya, kan butuh modal banget. Nah, itulah fungsi PKM yang kita ajukan di Kemdikbud, biar bisa cair dananya. Gak mungkin kan kita pakai uang sendiri, terus kita kasihkan ke pabrik, gak mungkin banget. Udah kere makin kere gitu. Rugi juga ya. Aduh, gimana ini? Jadi intinya kita lolos PKM ini bukan cuma bermanfaat buat kita sendiri, tapi juga buat masyarakat sekitar. Betul sekali Mbak. Oke, mungkin terima kasih dari kakak-kakak yang lolos PKM sudah bisa men-sharing-sharingkan semua pengalaman yang telah dilakukan sampai lolos PKM, awal pembuatan PKM sampai lolos PKM. Mungkin pernah gagal juga dari Kak Dian. Tapi mencoba lagi ya. Coba lagi karena kegagalan yang sekarang bisa menjadi masa depan yang indah di depannya lagi. Gagal itu hanya untuk seseorang yang berhenti berjuang. Betul sekali. Betul. Jadi Kalau kamu gagal, merasa belum sukses gitu ya. Kalau kamu berhenti berarti kamu gagal. karena sejatinya sebuah kegagalan, kalau menurut saya kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah sukses dan juga belajar. Itu aja. Kegagalan kesuksesan yang tertunda. Betul banget. Keren banget ya guys, kakak-kakak ini. Kita ini tuh ada sebuah testimoni dari Fakultas Peternakan. Oh iya, sebelum ditutup nih ya, mau nginfokan. Oh ya, aku mau nginfoin sesuatu ya guys, buat para mahasiswa baru nantinya, yang kalian kan bakalan buat proposal PKM di Master Maba nih. Nah, buat yang proposalnya nanti masuk 40 terbaik, kalian bakalan dapat program khusus dari kampus yang namanya adalah Sawir. Nah, tujuan dari Sawir ini itu apa sih? Buat perbaikan proposal kalian biar siap diupload di Simbel Mawa. Nah, sekalian persiapan buat yang mau lulus skripsi gitu ya. Lulus BKM, bebas skripsi gitu kan Mbak. Biar kayak Mas Firman dan Mbak Dian. Aduh maaf ya. Namanya cowok soalnya ya. Ya, It's jadi okay. mungkin ada info selanjutnya. Jangan lupa untuk mahasiswa baru yang baru saja masuk ke dalam Unisma, jangan lupa follow IG, YouTube, dan Instagram Fapet Unisma, Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Di dalam situ banyak sekali informasi-informasi yang berguna untuk kalian, terutama dalam keuniversitasan dan keaktifan kampus kita hari ini. Jangan lupa juga buat follow IG, TikTok, YouTube Himaprodi Fakultas Peternakan. Baik buat Mas Firman dan Mbak Dian, makasih ya buat sharing seasonnya kali ini. Ilmunya tuh bermanfaat banget buat kita, buat maba-maba nanti, dan mungkin buat mahasiswa-mahasiswa Fapet yang nonton podcast ini. Terima kasih Mas Firman, semoga Terima kasih lancar juga. penelitiannya dan berinovasi ke depannya. Terima kasih. Guys, mungkin kita tutup dulu ya podcast kali ini. Saya Diva Cantika Mezara dan rekan saya Muhammad Prayoga, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. salam ajudan keadilan.